Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Jadi karena ada Rano Karno, siapapun yang jadi gubernurnya pasti menang. Nah, menurut Mas Pram gimana? Bagaimana pola komunikasi yang akan dibangun oleh Mas Pram dengan Presiden kita, Pak Prabowo Subianto? Bagaimana mengatasi tawuran-tawuran di beberapa tempat, misalkan di Manggarai. Tapi bukan cuma di Manggarai. Gimana kalau kelahi 1 lawan 1? Problemnya bukan di Bang Dul, problemnya di saya. Popularitas saya terlalu rendah. Selama ini kan dalam berpolitik memang saya tidak punya musuh. Walaupun beliau mendukung, mengendorse Pak Ridwan Kamil, tetapi saya tetap berkomunikasi. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo semuanya, pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dalam Q&A, program spesial Metro TV bersama saya Yohana Margareta. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, kali ini saya berada di rumah salah seorang politikus papan atas Indonesia yang kali ini akan siap membuat Jakarta lebih menyala. Ia penyuka nasi Padang dan ia berasal dari Kediri. Tapi nasibnya kini membawa dia harus mengutak-ngatik Jakarta agar lebih sip lagi. Nah, siapakah dia? Ini dia. Dan langsung saja kita akan sambut Gubernur Jakarta terpilih Mas Pramono Anung. Terima kasih Yohana. Makasih. Iya Mas Pram, terima kasih waktunya bersama Q&A menjadi bintang tamu spesial kami pada malam hari ini. Nah, sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Pram. Dan ini adalah pertama kali saya diwawancarai setelah dinyatakan sebagai Gubernur terpilih. Mas Pram, luar biasa sekali. Ini kesempatan yang juga kami tunggu. Selamat sekali lagi Terima kasih, Yohana. Terpilihnya dalam Pilkada DKI. Nah, ini yang menjadi penasaran banyak pihak, tapi jangan dijawab sekarang. Karena Mas Pram harus menjawab sejumlah pertanyaan secara cepat. Ini dari teman-teman nih, banyak pesan nih harus dijawab cepat. Apa sih pertanyaannya? Yang pertama, rendang atau tunjang? Rendang. Jakarta atau Kediri? Jakarta. Oh, kenapa nggak Kediri? Kediri bupatinya anak saya. Oh, tetap ada hubungannya ya. Ancol atau TMII? Ancol. Kenapa, Mas? Ya, Ancol masa depan Jakarta. Oke. Pop atau koplo? Ambyar? Koplo. Koplo! Lagu kesukaan apa, Mas? Denny Caknan, saya suka. Darboy juga suka. Darboy Geng. Mendung Tanpa Udan ya, Mas? Iya, salah satunya. Salah satunya. Oke. Anies atau Ahok? Dua-duanya. Dua-duanya. Kan harus memilih, Mas. Dua-duanya. Dua-duanya. Mas Pram, karena ini edisi spesial, jadi tidak ada box-box di sini. Karena Mas Pram adalah box itu sendiri yang penuh dengan topik-topik istimewa. Perasaan ketika mengetahui akhirnya memenangkan Pilkada Jakarta. Jadi Johanna, yang pertama ketika saya mulai diputuskan oleh Ibu Mega dan partai menjadi calon, itu elektabilitas saya 0,1%. Saya menyadari tanpa kerja keras nggak mungkin bisa mengejar itu. Maka saya dan Bang Dul, kemudian saya bilang sama Bang Dul, Bang, udah problemnya bukan di Bang Dul, problemnya di saya. Popularitas saya terlalu rendah. Kenapa Mas Pram merasa popularitasnya rendah? Diukur dari apa? Saya terlalu lama tidak pernah mau muncul di ruang publik. Kenapa, Mas? Ya karena penjaga dapur Presiden. Saya kan 2 periode menjadi penjaga dapur utama Presiden. Sebagai penjaga dapur saya harus profesional. Maka hampir saya tidak mau diwawancarai. Hampir tidak pernah. Dan untuk itu konsekuensinya juga publik pasti tidak mengenal saya. Berbeda ketika saya menjadi sekjen partai, menjadi pimpinan DPR yang pada waktu itu hampir setiap hari ada di ruang publik. Nah, tapi saya juga meyakini bahwa yang pertama,
saya ini punya pengalaman panjang, 25 tahun sebagai pejabat. Yang kedua, ketika Ibu Mega menjadi wakil presiden, menjadi presiden, saya kan menjadi sekretaris beliau pada waktu itu. Sekaligus menjadi jubir. Sehingga saya merasa bahwa saya mudah-mudahan dalam waktu 2,5 bulan atau sampai 3 bulan itu bisa mengejar itu. Maka kerja keras itu betul-betul kerja keras. Satu hari rata-rata 10 sampai dengan 12 titik setiap hari selama 3 bulan. Sampai saya udah nggak tahu rasa capek itu bagaimana. Karena ya yang ada adalah akhirnya semangat. Kenapa semangat? Karena saya melihat persoalan utama Jakarta adalah ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Selama ini orang melihat Jakarta hanya misalnya Menteng, Kebayoran Baru, Sudirman, Tamrin. Tetapi sebenarnya yang lebih real itu yang ada di bawah, di masyarakat. Nah, ketika saya melihat mereka, saya benar-benar merasa 25 tahun jadi pejabat nggak ada artinya gitu. Artinya persoalan masyarakat yang kemudian membuat semangat. Membuat Padahal semangat. sebenarnya tidak terpikirkan untuk maju. Sama sekali enggak. Bahkan saya sudah mempersiapkan diri untuk pensiun. Karena dalam pikiran saya, anak saya sudah jadi bupati Kediri, cucu sudah 2, saya pengen punya waktu, quality time dengan keluarga. Karena selama ini memang saya pribadi terlalu panjang untuk bekerja keras, mulai dari muda ya. Sempat menyatakan menolak pada waktu Berkali-kali. itu. Berkali-kali. 5 kali saya menolak. Dan tapi yang dipilih adalah Mas Pram. Ya mungkin karena Bu Mega dan juga yang lain-lain merasa bahwa selama ini kan dalam berpolitik memang saya tidak punya musuh personal politik. Saya bisa diterima oleh siapa saja. Termasuk ketika kemarin maju, Mas Pram juga sowan ke Pak Jokowi juga Saya berkomunikasi semuanya, ya? bahkan saya 3 kali ke Pak Jokowi minta izin untuk maju. Sudah ada respon dari Pak Jokowi dengan kemenangan Mas Pram ini? Oh iya, saya pasti berkomunikasi. Karena saya Apa respon beliau? walaupun beliau mendukung, mengendorse Pak Ridwan Kamil, tetapi saya tetap berkomunikasi dan saya sampaikan, dan beliau menyampaikan, ya selamat. Gitu ya. Tetapi yang paling utama adalah bagi saya ini walaupun orang tidak memilih, tidak mendukung saya, bagi saya nggak ada persoalan apa-apa. Saya tetap berkomunikasi dengan baik. Termasuk dengan ketua-ketua umum, bahkan dengan calon-calon yang lain pun saya berkomunikasi dengan baik. Hubungannya baik ya sebenarnya ya? Makanya saya menyampaikan bahwa politik saya adalah politik yang gembira, dan dalam Pilgub ini saya tidak merasa pasangan nomor 1 maupun nomor 2 itu sebagai lawan politik saya. Saya merasa bahwa lawan saya adalah diri saya sendiri. Nggak boleh malas-malesan, harus lebih kerja keras, harus mau tampil di ruang publik, harus mau keliling, harus mau ke rakyat, ke gorong-gorong, belanja masalah. Itulah yang real yang saya lakukan. Nah, otomatis apa yang Mas Pram lakukan ini kan bertolak belakang dengan cita-cita awal yang pengen berdiam diri dan pensiun. Artinya apakah ini kemenangan di DKI ini kemudian menjadi titik balik untuk berpolitik lagi ke depannya? Enggak, saya tetap yang paling utama yang sekarang menjadi pikiran saya dan semangat saya adalah dalam 100 hari pemerintahan kalau saya dilantik sebagai gubernur, maka janji-janji politik saya yang selama keliling itu saya akan penuhi, akan saya selesaikan. Terutama menyangkut Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Jumantik, Dasawisma, difabel, lansia. Inilah persoalan real yang ada di masyarakat. Nah, ada juga persoalan-persoalan di luar itu, misalnya persoalan Kampung Bayam, Tanah Merah, akuarium. Nah, saya akan menyelesaikan itu. Yang membuat penasaran teman-teman atau mungkin netizen adalah efek kemenangan dari Mas Pram dan Bang Dul ini, itu sebenarnya apa sih kunci suksesnya? Menurut saya karena saya kerja keras dan saya juga disupport oleh Bang Dul. Yang Bang Dul ini kan apapun sudah menjadi public figure, menjadi figur dengan popularitas yang tinggi. Sehingga kombinasi saya yang bekerja keras dan Bang Dul yang sudah punya nama, itulah yang kemudian membuat di masyarakat menjadi menarik. Tadi Mas Pram mengatakan bahwa popularitas itu ternyata juga penting keterkenalan di dalam politik. Sejauh mana itu sebenarnya berdampak? Nyatanya juga banyak orang yang terkenal tapi juga tidak terpilih, Mas. Ya, popularitas dan elektabilitas adalah 2 hal yang berbeda. Popularitas ketika orang dikenal itu akan memudahkan orang untuk suka. Nah, kebetulan di awal-awal popularitas saya rendah. Mungkin dari 10 orang hanya 1-2 orang yang kenal karena sudah terlalu lama tidak tampil di ruang publik. Tapi begitu saya rajin keliling dan juga tampil di media,
saya termasuk rajin yang di Metro TV diundang, hampir semuanya saya penuhin. Sehingga dengan demikian itu membuat popularitas saya naik. Ketika popularitas saya naik, kemudian orang mengetahui bahwa saya adalah teknokrat, kemudian saya selama ini menjadi penjaga dapur di pemerintahan Pak Jokowi, maka itulah yang kemudian membuat elektabilitas saya dan Bang Dul pelan-pelan naik ke atas. Dan ketika 2 bulan setelah survei yang pertama, saya udah di angka 30-an lebih. Sehingga dengan demikian ini menunjukkan bahwa antara popularitas dan elektabilitas itu dalam pilgub itu penting sekali. Tetapi yang paling penting adalah elektabilitas. Walaupun popularitas saya di akhir-akhir masih kalah dengan 2 orang, terus terang aja, kalah dengan Bang Dul dan kalah dengan Kang Emil, tetapi dalam hal positifnya di antara yang lain-lain ini saya termasuk yang tinggi. Gitu. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari panelis yang harus dijawab. Kita mau tampilkan dulu. Yang pertama dari Bang Hensat, Bang Henry Satrio. Saya punya pertanyaan gini, Mas Pram. Banyak yang mengatakan bahwa kehadiran Mas Pram di Pilgub Jakarta ini sebetulnya bukan cuma blessing dari Bu Mega saja, tapi ini ada blessing dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bagaimana dengan desas-desus itu, Mas Pram? Apakah benar atau tidak? Ya, dijawab. Benar nggak, Mas? Yang pertama, keputusan saya maju 1000% yang memutuskan adalah Ibu Megawati. Tapi secara profesional, saya 3 kali meminta izin kepada Pak Jokowi. Dan kalau saya harus jujur, saya pernah diskusi 6 bulan sebelum peristiwa pencalonan ini, Pak Jokowi pernah menyampaikan kepada saya, Mas, kenapa nggak berpikir untuk maju Pilgub DKI? Waktu itu saya bilang, enggak Pak, saya memang sama sekali nggak pernah punya pikiran untuk itu. Jadi kalau ditanya bahwa apakah kemudian ini ada endorsement Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo, saya harus mengatakan tidak. Karena dalam perjalanan kan dengan terbuka baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 1. Tetapi publik juga pasti menangkap bahwa saya baik dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama saya berhubungan secara profesional, saya tidak pernah punya persoalan apa-apa. Bahkan ketika dalam penyusunan kabinet dan sebagainya, saya termasuk yang ditugaskan oleh Ibu Megawati berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Termasuk kemudian ketika saya dipanggil ke Kertanegara dan sebagainya. Ada ya, Mas, di dalam politik itu yang benar-benar nggak punya musuh sama sekali kayak Mas Pram? Ya saya nggak tahu, saya selama ini merasa nggak ada musuh sama sekali. Karena saya menikmati apa yang saya nikmati. Walaupun mungkin hubungan Pak Jokowi dengan PDIP dan Bu Megawati renggang begitu, posisi Mas Pram? Ya kan saya ngalami 8 bulan ketika proses Pilpres kemarin. Saya tetap bekerja secara profesional. Saya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, saya tetap bekerja profesional, tetap menyiarkan apapun yang dibutuhkan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oke, nah sekarang kita ke panelis selanjutnya. Kita akan putarkan. Kita putarkan lagi dari Bang Hensat ya. Banyak yang mengatakan bahwa di Pilkada Jakarta ini Anda mengendarai kendaraan mewah yang namanya Sidul Rano Karno. Rano Sidul Karno. Jadi karena ada Rano Karno, siapapun yang jadi gubernurnya pasti menang. Karena penerimaan masyarakat terhadap Rano Karno ini paling tinggi dibandingkan peserta-peserta lain. Nah, menurut Mas Pram gimana? Setuju nggak seperti itu? Nah, kalau memang setuju, lantas kalau warga Jakarta lebih mencintai Rano Karno daripada seorang Pramono Anung, gimana perasaan itu? Oke nggak? Atau ya biasa saja, toh gubernurnya kan tetap saya gitu ceritanya. Oke, silakan Mas Pram. Jadi saya harus mengatakan dengan jujur ya, ketika Car Free Day pertama kali saya jalan sama Bang Dul, itulah hari ketiga. Ketika itu orang belum mengenal saya. Semuanya teriak-teriak tentang Bang Dul. Semuanya. Saya paling 1-2, 8-10 orang Bang Dul.
Ketika Car Free Day berikutnya, 1 minggu kemudian, mungkin ke saya naiklah antara 3 sampai 4 orang yang mengenal, tapi hampir semuanya Bang Dul. Bahkan ketika saya pergi kemanapun, orang menanyakan tentang Bang Dul. Karena apapun Bang Dul di Jakarta sebagai legend, sebagai orang yang kemudian membuat masyarakat, terutama masyarakat Betawi itu mencintai. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi, antara popularitas dan elektabilitas itu hal yang berbeda. Ketika orang belum mengenal saya sudah dengan Bang Dul, maka elektabilitas kami berdua, angka pertama itu 28%. Nah, ketika popularitas saya kemudian naik terus-menerus dan orang mengetahui tentang saya, maka elektabilitasnya juga naik menjadi 34, naik lagi menjadi 41, dan seterusnya, dan seterusnya. Secara prinsip saya setuju dengan Bang Hensat, bahwa Bang Dul itu memang kendaraan yang sangat-sangat mewah. Tetapi kendaraan yang mewah pun tidak akan menjadi menarik kalau tidak dikendarai dengan benar, tidak ditampilkan ke ruang publik dengan baik. Maka saya bersyukur pasangan saya adalah Bang Dul. Dan saya tidak menafikan itu. Tetapi yang paling utama, yang seperti saya jelaskan tadi, kami memulai walaupun sudah berpasangan dengan Bang Dul, nggak langsung kemudian 40 atau 50%, mulai dari 28%. Begitu popularitas saya naik, maka elektabilitas kita berdua juga naik terus-menerus. Sehingga dengan demikian, kalau ditanya siapa yang memberikan kontribusi, saya akan jawab kami berdua. Bagaimana pola komunikasi yang akan dibangun oleh Mas Pram dengan Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, dalam Pilgub DKI seperti berhadapan-hadapan dengan kubunya Mas Pram? Gubernur itu pembantu presiden di tingkat provinsi. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Mas Pramono Anung. Mas Pram, kita akan langsung lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari Bang Hensat. Ada lagi nih satu panelis yang kita mau putarkan untuk mendengarkan pertanyaan dari sosok yang satu ini, Kang Maman. Mas Pram, bagaimana pola komunikasi yang akan dibangun oleh Mas Pram dengan Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, yang menurut saya dalam Pilgub DKI seperti berhadapan-hadapan dengan kubunya Mas Pram? Akankah ada tarik ulur seperti halnya atau tegang-tegangan seperti halnya ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI dan Presidennya Pak Jokowi, atau ada pola komunikasi lain yang akan ditampilkan oleh pasangan Pramono Anung dan Bang Rano Karno? Oke, gimana Mas Pram? Jadi saya sama sekali tidak punya barrier, tidak punya hambatan berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Dan saya meyakini pertarungan dalam Pilgub antara saya dengan nomor 0102 pasti tidak akan mempengaruhi apa-apa terhadap hubungan antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat. Karena apa? Saya mengenal Pak Prabowo sudah sangat lama dan saya yakin 5 tahun terakhir di dalam kabinet kami bisa berkomunikasi sangat baik. Bahkan secara terbuka ada satu program yang kemudian saya adopsi dari programnya Pak Prabowo adalah makan siang gratis bergizi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Di pemerintah Jakarta kami mempunyai program nantinya yang akan kami keluarkan namanya sarapan pagi gratis untuk anak sekolah. Maka dengan demikian untuk masyarakat di Jakarta, makan pagi gratisnya disiapkan oleh Pemda Jakarta, makan siangnya disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, pola komunikasi dengan cara seperti ini menurut saya semakin menunjukkan bahwa saya pribadi dan Bang Dul pasti akan sangat bisa berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan pasti tidak ada hambatan. Ya, artinya bisa langsung tegak lurus ya. Berarti ini juga kemudian mematahkan anggapan bahwa walaupun beda kubu bukan berarti itu kemudian tidak saling mendukung ya secara sistem pemerintahan. Jadi ada 152 kata, kebetulan saya kan hafal karena undang-undang. Di dalam undang-undang yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau kota kabupaten, yang namanya pemerintah provinsi kota kabupaten itu harus taat, tunduk, patuh kepada pemerintah pusat. Nggak ada ruang. Dan pemerintahan Indonesia adalah sistemnya adalah presidensial.
artinya presiden yang tertinggi. Gubernur itu pembantu presiden di tingkat provinsi. Itu dia. Jadi tetap support. Baik, itu tadi dari Kang Maman. Masih ada lagi? Silakan. Ini dari masyarakat. Mas Pram. Halo Pak Pramono, aku ada pertanyaan nih untuk Bapak. Kebijakan apa yang kira-kira bakal Bapak terapkan untuk biar orang-orang tuh beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan transportasi umum? Terima kasih. Secara singkat, saya akan menerapkan bukan lagi Transjakarta, tapi Transjabodetabek. Kenapa Transjabodetabek? Persoalan utama di Jakarta kemacetan itu adalah ketika pagi hari orang masuk di Jakarta kurang lebih 4,5 juta. Sore hari orang keluar dari Jakarta 4,5 juta. Dan mayoritas sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi. Itulah kemacetan terjadi. Padahal di jam-jam mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore, semua transportasi publik itu kosong. Hanya 24% digunakan. Ini menunjukkan bahwa orang banyak menggunakan kendaraan pribadi, apakah itu mobil atau motor, ke Jakarta ketika mereka bekerja, mobil atau motor itu kemudian diparkir. Baru kemudian mereka akan pulang dengan menggunakan hal yang sama. Maka saya akan menggunakan sistem yang disebut dengan Transjabodetabek. Orang setengah kita paksa. Dari yang namanya Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan untuk naik transportasi publik. Maka akan ada 15 golongan yang kita gratiskan. Di antaranya adalah ya TNI, Polri, ASN, termasuk media dan macam-macam. Pokoknya intinya kita gratiskan supaya orang naik transportasi publik dari sejak awal di rumahnya. Kalau saya tinggal di Bekasi, maka kami akan menyiapkan yang namanya Jaklingko. Jaklingko lah yang kemudian akan mengatur ada tempat yang namanya ride and park, orang untuk parkir seperti di negara-negara maju, mobilnya 500 meter dari rumah atau motornya diparkir di situ, orang menggunakan Jaklingko atau langsung naik LRT, MRT ataupun Transjabodetabek tadi ke Jakarta. Dan kalau itu dilakukan maka penurunan orang menggunakan kendaraan pribadi akan semakin besar. Selama itu bisa dipaksakan. Butuh waktu berapa lama Mas Pram? Karena kan butuh infrastruktur juga. Jadi infrastrukturnya harus dari awal 2 tahun pertama itu dikerjakan untuk menyiapkan yang tempat-tempat yang disebut dengan ride and park. Karena negara-negara maju dimanapun, di Beijing, di Shanghai, di New York, harus ada tempat itu. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka polusinya menurun, transportasi orang menggunakan transportasi pribadi juga menurun, orang akan menggunakan transportasi publik. Pertanyaannya, apakah Jakarta siap untuk itu? Saya harus jawab dengan jujur, belum siap 100%. Tapi angkanya sebenarnya udah tinggi. Konektivitas di Jakarta sudah 82%. Terhadap KRL, MRT, LRT, Transjabodetabek yang saya katakan tadi. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan orang menggunakan kendaraan pribadi bisa turun drastis. Sehingga polusinya berkurang, kemacetannya berkurang. Dan contohnya di mana? Beijing seperti itu, Shanghai seperti itu, negara-negara yang dengan kepadatan yang kurang lebih sama di Jakarta, mereka sudah menggunakan sistem itu. Saya harus ranking 1, saya harus sekolah pinter, saya harus menerima beasiswa. Jadi dari SMA pun saya sudah menerima beasiswa. Kang Pram ini lebih bandel dari saya. Dipersembahkan oleh Mas Pram, sebenarnya kan tadi kembali pada janji-janji tentang Jakarta. Kita melihat bahwa Jakarta sekarang statusnya oke DKJ, tapi ibu kota kita nanti akan di IKN. Ya. Itu akan mengganggu tidak pemerintahan Mas Pram secara sistem dan administrasi? Ya, di awal pasti akan ada penyesuaian. Tapi Pak Prabowo sendiri sebagai presiden sudah menyampaikan, mengatakan bahwa di tahun 2028 rencana perpindahan akan dilakukan. Nah selanjutnya, ini dari Mbah Tejo, sahabatnya Mas Pram. Sahabatku. Oh, sahabat, dari sejak kapan sama Mas? Dari ITB, sama-sama. Ini Pak yang paling semangat kemarin ketika tahu Mas Pram akhirnya bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Oke, kita Saya termasuk koleksi lukisan dia banyak banget. Oh, Mbah Tejo koleksi lukisannya Mbah Tejo ya. 15 juga ada. Kita sama laki, sama-sama bandel, sama-sama suka kelai dulunya.
Pertanyaanku sekarang gimana membuat orang Jakarta itu kalaupun kelahi 1 lawan 1 kayak zaman kita dulu. Saya di pematang sawah. Sekarang kan tawuran. Pertanyaan, bagaimana mengatasi tawuran-tawuran di beberapa tempat, misalkan di Manggarai. Nggak usah saya sebut kampungnya. Tapi bukan cuma di Manggarai. Tawuran. Gimana kalau kelahi 1 lawan 1? Seperti zaman kita dulu. Atau jangan-jangan Kang Pram ini lebih bandel dari saya. Karena orang kalau bandel itu dikasih anak perempuan semua biasanya, cowoknya. Kang Pram anaknya cowok cewek. Yang satu berprestasi di Amerika, yang satu jadi bupati. Oke, silakan Mas Pram. Jadi saya berteman dengan Sujiwo Tejo ini cukup lama. Memang agak aneh dan nyentrik lah. Tapi Mbak Tejonya, Mas Pramnya atau Mas Pram dan Mbak Tejo? dua-duanya. Tetapi begini, apa yang menjadi pertanyaan dia sebenarnya dalam ya. Orang berantem, berkelahi, dan sebagainya, tawuran, itu artinya tempat untuk ekspresi bagi anak-anak itu belum terwujudkan dengan baik. Saya tidak menjawab tawurannya, tetapi apa yang akan saya lakukan untuk itu? Yohana, di Jakarta ini ada 2.552 taman. Dan pasti kamu nggak tahu, taman-taman di Jakarta ini rata-rata hampir semuanya jam 6 sore harus ditutup. Padahal kebanyakan orang Jakarta baru pulang dari kantor, pulang dari kerja dan sebagainya itu jam 5 atau jam 4 sore. Kenapa kemudian ditutup? Kalau saya nanti jadi gubernur, maka taman-taman di Jakarta yang tidak termanfaatkan secara baik, saya akan buka 24 jam. Dan di taman itulah kemudian kita atur adanya lighting yang baik, CCTV-nya ada, PKL-nya diatur, orang boleh berekspresi di sana, tempat untuk curhat orang dengan keluarganya, tempat untuk bertemu. Karena di negara maju di mana aja, orang ke taman itu rata-rata bukan di siang hari, tetapi malah di malam hari atau di pagi hari. Tapi secara culture atau budaya mindset masyarakat sudah siap belum, Mas Pram? Karena kan taman itu ditutup karena satu faktor keamanan, yang kedua nanti dipakai para remaja buat pacaran. Ya kan gini, kalau pacarannya selama masih dalam norma-norma yang bisa dijaga, makanya kenapa banyak CCTV dan tentunya diatur secara baik, dan PKL-nya juga ada di sana, diatur secara baik. Saya yakin itu tempat untuk ekspresi. Karena di Jakarta ini orang menjadi stres karena apa? Ruang ekspresinya sangat terbatas. Terutama kepada Gen Z dan Gen milenial ini. Mereka kan larinya ke gadgetnya. Padahal mereka apapun tetap membutuhkan ruang untuk berekspresi. Jadi saya akan menciptakan itu. Dan saya meyakini kalau ruang ekspresi ini semakin besar, semakin banyak, maka tingkat stresnya juga semakin rendah. Keinginan untuk tawurannya juga semakin rendah. Ini menjawab bukan kemudian dengan katakanlah, kamu nggak boleh tawuran, tapi menciptakan suasana orang menjadi tidak tawuran. Tadi Mbak Tejo kan bilang, tawuran di zaman kita dulu. Tapi Mas Pram itu mengalami masa-masa bandel nggak sih dalam hidupnya? Karena kan kalau kita lihat sosoknya Mas Pram ini kan sangat baik. Saya terus terang, Yohana, saya tidak mengalami masa-masa tawuran. Tetapi saya orang yang tidak takut dengan berantem. Tidak takut dengan berantem? Enggak takut. Pernah berantem? Ya pasti dalam hidup pasti pernah. Nggak mungkin nggak. Waktu kecil. Tetapi saya terus terang, hidup saya terlalu serius. Bahkan dari SD sampai SMA, saya itu nggak ranking 1, cuma kelas 5 SD. Kalah sama cewek namanya Eming Saryoni. Saya karena kalah sampai hari ini pun nama Eming Saryoni itu saya ingat dalam hidup saya. Sampai ingat. Memangnya seperti apa itu? Karena saya hampir semuanya juara 1 di kelas. Boleh kamu cek ketika saya ambil S2 di UGM, nilai saya A semua, straight A. Ketika ambil S3, PhD, doktor di Unpad, nilai saya juga A semua. Dan ketika saya di ITB, saya itu ketua himpunan, itu tingkat fakultas, tapi juga ketua Dewan Mahasiswa, kayak ketua BEM-nya. Saya ketua Dewan Mahasiswa ITB, sehingga memang hidup saya dari dulu adalah serius, tetapi saya bisa main basket, saya bisa main bola, gitu. Idaman sekali ya. Mas. Oh iya. Tunggu, menarik. Oh iya, memang menyadari kalau... Menyadari. Contohnya digandrungi. Dulu pacar pasti lebih dari 1 lah. Dalam sekali waktu,
Ya kadang-kadang. Enggak, jadi sadar itu digandrungi ya. Padahal serius gimana cara? Karena gini, saya dulu waktu di ITB, di awal-awal kuliah di ITB, saya juga sambil ngajarin anak-anak SLTA untuk belajar. Oh, jadi tebar pesonanya di anak-anak SMA begitu. Ya pokoknya begitulah, sambil cari uang. Oke, menarik sekali. Tapi Mas Pram, dari semua kelebihan dan keseriusan itu akhirnya menjadikan sosok Pram yang seperti ini begitu. Cita-citanya tapi apa sebenarnya dari awal? Waktu saya SD sampai SMA, cita-citanya jadi dokter. Bayangannya hanya jadi dokter karena saya dari keluarga sederhana. Jadi dokter cepat bisa dapat duit, membantu bapak ibu dan membantu keluarga. Itu tujuan awalnya. Tapi begitu saya kelas 3 SMA, dulu saya diterima di IPB tanpa tes. Tapi saya melihat bahwa IPB Bogor tidak membuat saya tertantang. Akhirnya saya mendaftar dengan tes, diterima di ITB. Nah, ketika mendaftar itulah saya baru berubah cita-cita di situ. Dalam hati saya bilang, saya pengen masuk teknik pertambangan supaya dapat duitnya gampang, kerjanya di Pertamina, di selam bersih, pasti gajinya gede, bisa membantu keluarga. Jadi intinya saya lebih pada bagaimana bisa membantu keluarga. Oh begitu, memangnya seperti apa sih Mas Pram situasi di masa kecil? Mas Pram bilang Bapak saya guru, anaknya 7. Tapi alhamdulillah 7-7-nya S1-nya selesai semua. Kesusahan apa yang pernah dialami? Jadi saya harus ranking 1, saya harus sekolah pinter, saya harus menerima beasiswa. Jadi dari SMA pun saya udah menerima beasiswa. Di ITB pun saya menerima beasiswa 2. Untuk apa? Survive dalam hidup. Karena kan nggak mungkin kakak saya juga kuliah, adik saya juga kuliah. Saya harus mandiri untuk itu. Maka saya terbiasa untuk hidup itu kerja keras gitu. Dari bapak atau ibu, siapa yang paling berperan dalam hidup karir Mas? Kalau untuk karir saya merasa ibu, karena doa ibu. Karena saya sangat dekat dengan ibu. Pesan ibu apa sih kepada Mas Pram yang menjadi pegangan sampai pesan ibu itu saya deliver ke anak saya. Jadi nama baik itu penting sekali, hal yang utama. Maka kamu jangan membuat nama keluargamu tidak baik dengan tindakan misalnya korupsi atau apapun, dan itu saya pegang banget. Termasuk ke anak saya hal yang sama. Sehingga saya wanti-wanti kepada anak saya yang namanya Dito, menjadi bupati. Kamu sekarang udah menjadi bupati, jangan pernah sentuh hal yang berkaitan dengan itu. Dan boleh dicek, mudah-mudahan apa yang jadi nasihat saya dia jalankan. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat Mas Pram sekarang, kira-kira beliau akan seperti apa ya Mas perasaannya Mas? Nanti saya melo loh. Saya juga jadi melo ini. Nggak, intinya begini, saya adalah orang yang bersyukur dan saya dengan ibu saya itu sangat dekat. Saya sampai ibu meninggal itu mulai dari saya punya telepon maupun sebelum punya telepon, setiap hari saya telepon ibu saya. Apa pesannya untuk kita tentang pentingnya kemudian berkomunikasi dengan? Jadi saya orang yang bukan ngoyo terhadap keadaan maupun jabatan. Yohana boleh dicek, saya nggak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, termasuk jadi gubernur ini pun saya nggak pernah minta. Tapi saya memang terbiasa untuk bekerja keras. Jadi itu yang membuat kemudian kenapa mungkin warga Jakarta ini kasihan sama saya. Mungkin. Karena orang yang pagi, siang, sore, malam keliling nggak berhenti-berhenti. Mungkin mereka kasihan lihat saya. Makanya saya dipilih melebihi yang lain. Apakah Mbak Hani memang rezekini, dan kalau nggak ada Mbak Hani, Pram nggak jadi apa-apa? Jadi saya ini dari dulu, dari muda, hampir 95% uang saya atau hasil apapun yang saya peroleh, semuanya ke istri. Dipersembahkan oleh Halo Pak Pramono, jadi aku punya pertanyaan nih Pak. Jakarta kan identiknya dengan Betawi, tetapi sekarang budaya Betawi itu seperti kayak udah hilang dan jarang terdengar lagi. Bagaimana Bapak akan memperkenalkan kembali
budaya Betawi kepada masyarakat di Jakarta. Nah, gimana tuh caranya Mas Pram? Ada bukan orang Betawi. Jadi yang paling utama yang harus disadari dan dipahami oleh masyarakat dengan perubahan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, maka Jakarta ini yang dulunya menjadi ibu kota, sekarang menjadi kota global dan pusat perekonomian dan pusat kebudayaan. Maka dengan demikian Jakarta akan berubah total. Salah satu pasal di dalam undang-undang itu yang mengatur tentang Jakarta, maka wajah Jakarta harus menjadi wajah Betawi. Jadi seperti orang mau ke Bali, orang akan menangkap bahwa wajah Bali itu tercermin di dalam bandara, batas kota, perumahan, dan sebagainya. Termasuk Jogja, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Selama ini karena Jakarta sebagai ibu kota, wajah Betawinya nggak ada. Jakarta adalah wajah dari seluruh Indonesia. Maka sekarang ini Jakarta nanti wajahnya pasti Betawi. Kalau saya jadi gubernur, kalau yo datang ke tempat saya pagi-pagi, nggak lagi saya kasih teh atau kopi, pasti bir peletok gitu. Itulah yang akan merubah wajah Betawi. Termasuk tetapi harus diakui dengan jujur, beberapa hal tentang kebetawian ini harus dikurasi dengan baik. Contohnya. Mulai kapan nih Mas tapi undang-undangnya udah jalan. Begitu saya menjabat, saya akan menjalankan kita itu. Kita semuanya akan sowan ya ke Gubernur Jakarta nanti bulan Februari ya. Dan saya kasih bir peletok. Yeay, oke. Lanjut. Jadi orang misalnya kalau menerima tamu kebudayaannya palang pintu dan sebagainya yang sekarang ini kan terlalu lama. Palang pintu itu pantunnya bisa 10 menit. Saya bilang enggak. Menyambut tamu negara atau tamu siapapun dengan cara palang pintu enggak boleh lebih dari 2 menit. Termasuk silat-silat dan sebagainya. Dan harus dibuat lebih grande. Padahal tari-tari Jakarta itu kan progresif. Tarian Betawi itu kan progresif. Saya yakin termasuk kebaya encimnya itu termasuk menurut saya progresif. Dan itulah yang akan diperbaiki, dirubah, dikurasi sehingga akan menjadi kebetawiannya itu sangat menonjol. Dan saya akan memakai itu. Termasuk wajah-wajah di pusat-pusat perekonomian kita, wajah Betawinya harus ada. Mas Pram, dari tadi kita ngobrol, apapun pertanyaannya, Mas Pram selalu bisa menjawab dengan sangat komprehensif. Apalagi tentang Jakarta. Memang sudah lama tahu tentang semua hal, atau berapa lama sih belajar tentang Jakarta sampai sedetil-detilnya? Ya saya ini selama 10 tahun penjaga dapur presiden. Pembahasan tentang Jakarta nggak mungkin nggak lewat saya. Sehingga detil pun tahu. Kalau kamu tanya hari ini, Yohana, berapa jumlah halte di Jakarta? Saya akan jawab dengan cepat, 252. Boleh dicek. Berarti sebagai orang yang ibaratnya kingmaker di dapur kokinya tentang Jakarta, Mas Pram kan tahu banget permasalahan Jakarta. Tahu. Pertama itu apa? Apa Mas? Yang utama Jakarta itu, sekarang ini ya, tergantung siapa yang melihatnya. Kalau saya, persoalannya tetap kemacetan, banjir, polusi. Itu persoalan klasik. Kalau saya menjabat, saya pengen diingat orang adalah orang yang berani mengambil keputusan. Karena saya nggak punya beban. Nah, ada satu sosok juga yang sering menyampaikan hal-hal positif tentang Mas Pram dan juga mendukung Mas Pram di akhir-akhir kemarin pemilihan atau pilkada. Sosok Anies Baswedan. Sejauh mana sih hubungan dan arti sosok Anies Baswedan bagi Mas Pram? Ya, saya mengenal Mas Anies ketika sama-sama aktivis. Saya waktu itu aktivis Bandung, dia Jogja. Cuma saya lebih senior. Ketika saya ambil S2, dialah menjadi puncak aktivis di Jogja. Nah, waktu itu saya mensupport dia. Ya, namanya aktivis kan perlu ada yang mensupport di luar sistem lah. Dan ketika anak saya lahir, Dito yang sekarang jadi Bupati Kediri, yang menunggu berdua sama Mas Anies. Jadi hubungannya dekat dari dulu. Cuma memang saya selama ini praktis dekat dengan banyak orang, tapi kan dalam bahasa Jawa saya kan nggak woro-woro memberitahu kepada publik gitu. Termasuk saya sampai hari ini masih sangat dekat dengan Pak SBY. Saya dekat dengan Pak Jokowi, saya secara pribadi dekat dengan Pak Prabowo. Karena saya yakin beliau-beliau pasti nggak punya barrier dengan saya. Satu lagi ini Mas Pram. Kang Pram, ini tentang Mbak Hani, Mbak Endang Nugrahani, istri Kang Pram, yang banyak bawa rezeki. Bahkan Kang Pram pernah bilang, kita harus mencintai istri karena rezeki suami ada di tangan istri, tepatnya ada di tangan Tuhan melalui istri. Menurut pepatah Jawa,
cewek yang mengerjakan itu yang larapan Nilo Cendani ini agak lebar gitu loh, dan itu dipenuhi dan luruh pasemone. Jadi Mbak Hani itu memenuhi syarat-syarat itu. Satu, apakah Mbak Hani memang ngerjekeni, dan kalau nggak ada Mbak Hani, Pram nggak jadi apa-apa. Sama jadi kere kayak saya sekarang ini. Yang kedua, waktu rame-rame COVID, mungkin banyak yang tidak tahu, Mbak Hani itu dalam tanda kutip sudah meninggal. Dan itu tidak ada Pram. Kang Pram lagi tugas kemana, dirawat kalau nggak salah di Jogja, dan sudah dalam tanda kutip meninggal, dan Mbak Hani sudah mengalami peristiwa orang meninggal. Pertanyaanku, apakah banyak bisikan-bisikan dari Mbak Hani karena pengalaman kemeninggalannya dalam tanda kutip itu atas karir Kang Pram sekarang? Jadi saya dengan istri itu memang sangat dekat sekali. Dan saya merasa istri pasti mempunyai kontribusi yang luar biasa. Dan kebetulan Yohana, istriku itu telinganya itu kayak gini loh, kayak orang nyimpen duit gitu loh. Makanya saya yakin banget, jadi saya ini dari dulu, dari muda, hampir 95% uang saya atau hasil apapun yang saya peroleh, semuanya ke istri. Makanya saya julukin dia Bang Masil. Masuk langsung hilang. Tetapi istri saya adalah orang yang sangat hidupnya itu sederhana dan tirakat. Termasuk dalam banyak hal kepada anaknya maupun kepada saya. Dia mau melakukan apa saja dalam tirakat itu. Dia orang yang sama sekali, istri saya ikut campur dalam persoalan politik. Sama sekali nggak pernah. Tetapi ketika saya maju sebagai gubernur, dia mau tampil di ruang publik pertama kali. Baik itu di IG saya, di TikTok saya, dulu nggak pernah. Tetapi yang orang nggak tahu, selama saya maju sebagai calon gubernur ini, hampir setiap hari dia puasa. Dan itu yang menjadi kekuatannya. Hampir setiap hari dia puasa. Puasa setiap hari lebih dari puasa bulan Ramadan. Puasa terus. 2025 sebentar lagi, resolusi apa yang Mas Pram ingin lakukan ke depan sebagai pribadi? Jadi saya semakin menyadari bahwa hidup itu kalau kita sudah pada posisi yang seperti saya, tidak ada yang bisa direncanakan dengan baik dan benar. Saya mengalami, saya tidak pernah berkeinginan menjadi gubernur, tetapi saya sekarang terpilih menjadi gubernur. Yang ingin saya lakukan adalah apa yang menjadi janji politik saya, mudah-mudahan bisa saya penuhi. Terima kasih untuk waktunya. Yohana, makasih Sekali, dan kita tunggu nanti gebrakannya untuk menyalakan Jakarta lebih hebat lagi ke depannya. Salam juga untuk Bang Dul, dan semoga sukses dalam nanti amin. pemimpin baru untuk Jakarta. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda bersama Q&A Metro TV, dan semoga juga tayangan kali ini, episode kali ini menginspirasi Anda semuanya. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah memberikan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Namun sebelum kita akhiri, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Kami berikan tanda kasih, tanda cinta kita, tim Q&A untuk Mas Pram. Mas Pram, semoga ini terima kasih Yohana. Menjadi kostum dan busana jadi pemimpin Jakarta ya. Pasti akan saya pakai. Pasti akan saya pakai. Terima kasih. Satu lagi yang mungkin bisa dipakai pada malam hari ini, Mas Pram, boleh ya? Iya. Silahkan. Baik. Karena saya sering pakai kayak gini. Suka sarung. Makasih. Gimana teman-teman? Keren ya? Tepuk tangan, terima kasih Mas Pram. Makasih yo. Makasih. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.